Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama channel Ahmed Sanoisi, Jampang Barokah Indonesia Berkah, dan channelnya Ustadz Sayyid Mahfud Damianti Noviandri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama buat podcast di Majelis Tercinta, Markas Tercinta Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, atas izin Allah, kami ingin membuat podcast mengenai media-media zaman sekarang. Salah satunya media yang paling ngetren di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yaitu media yang sering digunakan oleh para remaja, pemuda, orang dewasa, dan lain sebagainya. Baik petaninya, penjualnya, pedagangnya, pembisnisnya, ini semuanya sudah menggunakan, yang mereka mengambil kesempatan dari media ini untuk dijadikan ya bisnis, untuk dijadikan dakwah, untuk dijadikan pelajaran dan lain sebagainya. Apa itu medianya? Kita semua udah tahu, yaitu media TikTok, ya, media TikTok. Sebagian ulama ada yang bukan mengharamkan, tapi tidak bolehkan. Tetapi ada juga sebagian ulama, silahkan, karena ini media, tergantung orang yang memegangnya, tergantung orang yang melakukannya. Nah, di kesempatan ini kami ditemani dengan teman kami di Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Saudara Mahfud, teman kami, sahabat kami, perjuangan kita semuanya. Insya Allah akan memberikan pendapatnya bagaimana media ini digunakan khususnya bagi para remaja, pemuda yang hidup di zaman super milenial, yang hidup di zaman teknologi canggih seperti zaman sekarang. Silahkan Gang, bagaimana pendapat Akang mengenai media TikToker ini? Silahkan berikan pendapatnya. Pendapatnya ini khusus bagi umat muslim atau seluruh umat beragama? Lebih utamanya dulu bagi muslim dulu lah, karena kita mayoritas muslim, tapi nanti boleh diberikan bagi non muslim juga, karena ini kan udah menyebar di seluruh dunia. Ya, itu mungkin salah satu ya, cuma jadi kalau tadi dikhususkan TikTok, aplikasi yang mungkin di situ terdapat sesuatu yang didominasi dengan unsur negatif. Tapi kalau kita berbicara masalah positif dan negatif sebuah aplikasi ya, yang menampilkan sebuah video dan foto, baik apa itu bentuknya, sebenarnya bukan hanya TikTok gitu, masih banyak ya. Yeah. Dan Mang Ahmad lebih mengetahui soal itu. Nah, tapi yang sekarang lagi sangat viral itu, saudara, ialah TikTok. Ya. TikTok. Nah, dimana di dalamnya ada macam-macam lah kebaikan dan keburukannya juga ada, namanya juga dunia. Dunia itu senantiasa dihiasi dengan dua sisi yang berbeda. Masya Allah. Kalau tidak baik ya buruk, kalau tidak buruk ya baik. Itulah manusia. Tidak ada manusia yang berdiri di tengah-tengah antara baik dan buruk. Ketika dia baik, pasti tidak buruk. Ketika dia buruk, pasti tidak baik. Itulah watak manusia. Namun tidak selamanya manusia itu buruk dan tidak selamanya baik. Nah, itulah sebagai warna kehidupan. Bicara tentang masalah TikTok, nah, di situ saya sendiri pernah punya aplikasi TikTok. Jadi bicara TikTok, saya pernah, tapi bukan saya ngedownload itu, tapi atas dasar ajakan temen. Sok atuh maneh download TikTok, ge duitna bagi dua, duit non maksudna, oke menang duit, gitu. Saya download gitu. Iya. Tapi ketika di download ternyata saya nggak dapat uang gitu. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, saya cuma sebagai teman ya mensupport lah keinginan teman gitu. Iya. Bisa di download tapi dia katanya wah ini lanjut. Nah, akhirnya ya udahlah gitu ceritanya. Jadi saya pun pernah
nggak sampai sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Aplikasi TikTok itu bersarang dalam HP saya. Tapi cuma paling berapa menit gitu ya, berapa jam. Karena saya buka-buka, videonya kurang menarik gitu. Karena saya itu jujur orang yang senang lihat video yang lucu gitu. Iya. Memang ada di TikTok video-video lucu, tapi ternyata banyak juga video-video yang lucu yang lain gitu. Seperti kan apa? Contohnya wanita-wanita yang yang cantik-cantik gitu ya. Yang menggoda iman lah intinya. Menggoda iman. Lucu kan lucu. Yang cantik lucu. Lucu, yang cantik juga lucu kata Mang Alfa. Bahkan lebih lucu, tapi aduh, ya jadi malu nih. Nah, jadi dihapus lagi sama saya gitu. Sebenarnya nggak mau ngapus saya itu, tapi karena selalu ada pemberitahuan kartu S di Anda penuh. Nah, karena saya hapus. Nah, ya itu jadi ceritanya ternyata dalam aplikasi TikTok itu bukan hanya bersih tentang video-video yang positif, tapi negatif pun ada. Nah, maka ketika kita sesuatu yang positif dan negatif itu ada bersamaan dalam sesuatu, maka kita lebih baik dianjurkan oleh agama untuk meninggalkan. Gitu. Untuk apa? Mencari aman daripada kita terjerumus dalam sesuatu yang negatif. Seperti itu. Oke. Kalau bisa antisipasi selain yang tadi ya, kebanyakan kan Kang Mahfudin di lapangan, khususnya zaman sekarang tahun 2021 ini ya, TikTok itu udah menyebar di seluruh dunia. Udah di seluruh dunia, bahkan seluruh anak muda ya istilahnya murid-murid kami lah, mereka kadang dilihat saya sama HP-nya itu udah ada TikToknya. Bagaimana itu antisipasinya nih Bang? Ya, kita sebagai, apalagi Mang Ahmad sebagai pengajar, guru di madrasah, di sekolah-sekolah, kalau melarang secara mutlak, mengharamkan, ya enggak juga gitu ya. Karena bagaimanapun kita harus di situ ada unsur dakwah, gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan sampai kita berkeputusan bahwa haram, jangan download TikTok, enggak juga gitu. Karena memang di dalamnya terdapat, tadi saya katakan, unsur negatif dan positif. Yang ceramah ada, yang dakwah ada di situ, yang lucu ada, itu ya, yang lebih lucu-lucu lagi tadi kayak video wanita-wanita yang menggoda iman dan iman. Nah, ini iman kan dan iman ada ya. Dalam kaidah usul fikih, ketika ada sesuatu yang positif dan negatif itu bersamaan, maka lebih baik kita meninggalkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, itu keluar juga ya. Meninggalkan kemafsadatan itu lebih baik gitu ya, daripada kita mengambil kemaslahatan. Itu. Tapi dalam kemaslahatan itu kemungkinan besar kita pun bisa terjerumus kepada yang namanya mafasid, kejelekan, rusak. Ya kebanyakan zaman sekarang ya istilahnya mereka semua itu udah mendownload. Tapi sebagai orang tua, sebagai guru, kami mungkin pengajar di sekolah-sekolah, insya Allah sesuai apa yang tadi dikatakan Mampur, kami akan mencoba memberikan kepada mereka, bukan memberikan peringatan, supaya ketika mereka mempunyai TikTok ya, karena ini kan berkaitan dengan keinginan dia, berkaitan dengan yang tadi misalkan bisnis, berkaitan dengan dakwah istilahnya ya. Silahkan kalian yang sudah punya, misalkan ya istilahnya kamu harus bisa memilah dan memilih ya. Di dalam TikTok itu diusahakan harus melihat yang positifnya, harus mengamalkan yang benarnya. Karena di TikTok ada bagian dari bisnis, karena di TikTok ada bagian misalkan dari dakwah. TikTok itu kan ibaratkannya media, karena ya media itu tergantung orang yang melakukannya.
TikTok itu ibaratkan pedang, kalau istilah pedang ya. Ya. Pedang itu ataupun pisau itu tergantung siapa yang memegangnya. Ketika pisau itu misalkan dipakai untuk mengulas bawang, mengulas daging itu baik. Tapi kalau misalkan pisau itu digunakan untuk menusuk orang, itu digunakan misalkan untuk membunuh orang, itu kan jadi mafsadat juga. Tadi kan pasir jadi rusak gitu ya. Jadi celaka untuk manusia. Makanya kita sebagai warga muslim nih, inti dari perkataan Kang Budi itu harus bisa memilah dan memilih. Karena apa ya, kita harus tahu bahwa TikTok sebenarnya dia dibuat itu bukan oleh orang muslim ya. TikTok itu menurut para kajian tokoh dibuat oleh mayoritas Cina kalau tidak salah ya. TikTok itu datangnya itu dari Cina. Sedangkan ya Cina itu kan ada yang Cina baiknya, ada Cina misalkan yang buruknya gitu. Tidak semuanya baik. Juga sama. Iya sama, muslim juga ya. Nah tujuannya kalau harus kita ketahui, jangan sampai visi misi jelek mereka misalkan dilakukan oleh kita. Kita harus merubahnya. Kalau misalkan ada visi misi jelek dalam TikTok itu, kita mah tetap, karena itu media harus menggunakan sebagai orang muslim, sebagai warga muslim, sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. TikTok harus digunakan di jalan yang baik ataupun di jalan yang positif. Mungkin seperti itu ya Kang Budian. Ini pesan untuk warga net, warga YouTuber, warga ya seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ini istilahnya ya, kaitannya. Ya, karena kalau kita lihat kebanyakan ini TikTok digunakan di India. India kan suka berjoget-joget itu, apalagi ya seperti tadi dikatakan Kang Bod ya menggoda tapi iman dan sekarang iman bukan gitu ya. hanya orang India yang Iya, sedang berjoget. bukan ya. Wanita-wanita yang berjilbab syar'i pun Masya suka berjoget Allah. di depan kamera. Allah. Kenapa mereka suka berjoget di depan kamera? Mm-mm. Gitu ya, para uhti-uhti yang berhijab syar'i ya. Mm-mm. Karena ada media yang mewadahi mereka untuk berkreasi seni. Nah, itu. Tapi dalam pandangan agama Mm-mm. itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Mempertontonkan keindahan tubuh, Mm-mm. mempertontonkan kecantikan yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh Mm-mm. apa yang bukan muhrim, bukan mahram gitu ya. Paham, ya. Karena sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita yang tidak terkenal oleh laki-laki yang lain. Masya Allah. Jadi sebaiknya wanita yang tidak banyak laki-laki mengenalnya, apalagi sampai terbayang dalam benak laki-laki. Masya Allah. Wajahnya, Hmm. bentuk tubuhnya. Nah, itu kan itulah mafsadat dari TikTok. Kalau disebut haram tidak, Iya. gitu ya, tetapi melarang apa generasi khususnya umat muslim untuk tidak mendownload TikTok itu lebih baik. Karena apa? Hakikatnya sebuah larangan itu adalah haram, meskipun kita tidak boleh menjustifikasi hal tersebut adalah haram. Al aslu fi nahyi lit tahrim. Ya, asal dari sebuah larangan adalah haram, meskipun gitu kita tidak boleh memutuskan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Masya Allah. Tapi lebih baik ditinggalkanlah. Hmm. Ya, kalau tidak bisa. Udah penting amat mah tinggalin. Nah, ini pesan juga bagi kaum ahwat, dimanapun ahwat berada, dimanapun para perempuan berada. Jadi silahkan ya bagi para kaum ahwat, teman-teman sahabat-sahabat ahwat mempunyai TikTok, tetapi jangan digunakan. Nah, ini pesan agama ya untuk para ahwat, jangan digunakan TikToker ini yang tujuannya menggoda iman laki-laki. Nah, apalagi menggoda emen laki-laki itu diusahakan ya, diusahakan jangan. Karena laki-laki itu ya bisa tergoda ya, yang lebih berat tergodanya, mereka bisa kuat tinju, mereka bisa kuat misalkan mengalahkan ya nafsunya. Tetapi kalau sudah melihat perempuan ya, kalau sudah melihat perempuan itu nafsu laki-laki itu terkalahkan ya. Ingat kaum akhwat yang ada di dunia ya, kuatnya agama, kuatnya negara ya, para tokoh sudah mengatakan itu semuanya ada oleh orang perempuan, itu semuanya oleh kaum akhwat yang benar-benar
taat, yang benar-benar sungguh-sungguh dalam kebenaran. Tetapi kaum ahwat harus tahu ya, hancurnya negara, hancurnya agama ya, masuknya orang laki-laki ke dalam neraka, masuknya laki-laki ke dalam nafsu yang jahat, itu semua juga karena ahwat, itu semua juga karena perempuan. Makanya ya dalam kesempatan ini ya kami memberikan inovasi bagi warga milenial, bagi warga net, bagi orang-orang YouTuber ya, bagi orang-orang zaman sekarang yang hidup di zaman sekarang ini, kita harus bisa memanfaatkan ini sebaik mungkin. Silahkan TikTokan, tapi dalam TikTok itu misalkan sedang membaca Al-Quran ya, sedang sholawatan ya, untuk orang-orang muslim. Silahkan TikTok pakai untuk bisnis, silahkan TikTok pakai untuk media-media yang lainnya, asalkan TikTok ini ya jangan digunakan yang tadi untuk menggoda kaum ikhwan ya, kaum ikhwan ya, apalagi misalkan sampai hancur, ini tidak ingin kan, tidak ingin. Nah, kalau kita ketahui ya, visi misi orang-orang non muslim, visi orang semuanya yang jelek itu ya, salah satunya itu ya, untuk menggoda kaum ahwat, supaya menggoda kaum ahwat ke kaum ikhwan. Itu yang jeleknya. Yang positifnya silahkan pergunakan, baik dakwahnya, baik bisnisnya ya, baik lain sebagainya, silahkan gunakan ya, sesuai dengan ranah kemampuan atau keinginan kita ya, punya TikTok, aplikasi TikTok. Karena di zaman sekarang ini aplikasi-aplikasi yang seperti TikTok itu udah banyak. Seperti kita ketahui ada Snack ya, Snack itu aplikasi seperti TikTok ya, bisa dipergunakan, ada dakwahnya, ada bisnisnya dan lain sebagainya. Selain Snack ada juga Hello ya, Hello itu sama juga seperti ini ya. Ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain, karena di zaman sekarang mereka memanfaatkan media ini untuk bisnis ya, mencari jalan, mencari celah ya. Mereka menggunakan seperti ini, mereka selalu berinovasi dengan media, inovasi dengan penglihatan ya. Karena zaman sekarang ini, anak-anak sekarang ini, mereka kadang belajar udah lain media, lain metode yang digunakan untuk mengajar juga. Zaman sekarang itu harus banyak menggunakan seperti YouTuber, harus banyak menggunakan seperti aplikasi TikTok ya, mengajar juga sama, karena ini sesuai zaman, sesuai dengan zaman sekarang yang kita alami seperti itu. Kalau kita seperti yang dulu itu udah lain lagi, ketinggalan katanya. Kalau menurut zaman anak muda sekarang, ketinggalan rasanya, ketinggalan caranya kalau mengikuti yang dulu. Nah, sekarang semua guru, semua ustadz asatid ya, mereka seperti Bapak Ustadz Jujun Junaidi, Das Adul Latif, Abdul Somad, mereka semua menggunakan media seperti ini, media YouTube ya, media ya di TikTok juga banyak. Ustaz Abdul Somad sedang dakwah, Jujun Junaidi sedang dakwah, Das Adul Latif sedang dakwah, Adi Hidayat sedang dakwah, Agil sedang dakwah, banyak ya seperti itu. Jadi kita harus bisa menggunakan media ini, media dengan sebaik-baiknya, supaya tujuannya kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama, kita harus menggunakan media sebaik mungkin untuk tujuannya dakwah, untuk tujuannya tabligh, menyampaikan amar ma'ruf nahi anil munkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan ini ya, pesan untuk warga-warga yang hidup di zaman super milenial ini, di zaman teknologi canggih ini, silahkan yang sesuai dengan kemampuan, yang mempunyai TikTok, pergunakan TikTok itu sebaik mungkin. Bagi yang tidak suka dengan TikTok ya, silahkan hapus saja aplikasi TikTok itu. Jangan menyalahkan orangnya, karena orang itu siapa tahu bisa lebih baik daripada orang yang menyalahkannya. Jadi tujuannya kita saling memperbaiki untuk menciptakan agama kita yang lebih
baik, yang lebih sempurna. Kalau tidak kita yang menjaganya, kalau tidak kita yang merawatnya, kalau tidak kita yang mengaplikasikan, lalu siapa lagi? Ulama akan meninggal, para habaib akan meninggal. Kitalah yang akan hidup di masa yang akan datang. Sebagaimana dikatakan oleh para tokoh, para alim ulama, Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kepada TikToker, mohon maaf kepada ahli-ahli media, mohon maaf kepada seluruh jajaran umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan lain sebagainya, non muslimnya di seluruh dunia. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, itu saja yang dapat kami sampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.